Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ramasaber.net. Pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang web hosting ya teman-teman ya. Jadi pembahasan kali ini tentang web hosting. Nah, apa itu web hosting? Kemarin kita sudah membahas tentang local server atau server lokal gitu ya teman-teman, menggunakan XAMPP ketika kita itu menjalankan CMS Slims. Oke, itu Slims ya. Jadi kita jalankan di server lokal, dan kalau kalian belum melihat di videoku yang sebelumnya teman-teman, kalian perlu lihat di videoku sebelumnya. Di sini kalian bisa cari saja di kotak pencarian yang ada di channel teman-teman. Kalian ketikkan aja server lokal atau Slims Boolean. Oke, teman-teman akan langsung dihadapkan ke video pembahasan tentang itu teman-teman ya, server lokal, bagaimana cara setupnya di Chromebook seperti itu, dan bahkan ketika kita itu mengakses dari komputer lain teman-teman dalam satu jaringan, menggunakan port forwarding. Oke, port forwarding. Nah, pada kesempatan kali ini agak naik tingkat, tetapi di sini sebenarnya tidak jauh beda teman-teman ya. Jadi pemahamannya sama-sama itu server, hanya aja di sini kalau misalnya kita pakai web hosting ya teman-teman, itu berarti kita tuh sewa teman-teman ya, sewa komputer. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ramasaber.net. Konsepnya gini lah, jadi ibaratkan aja kalau misalnya kita itu ngontrak gitu ya, ngontrak rumah misalnya gitu ya teman, kan itu kan rumah itu kan bukan milik kita gitu ya, jadi propertinya itu milik orang lain, dan berbagai macam kebutuhan yang ada di kontrakan itu gitu kan milik orang lain, seperti itu. Begitu juga dengan web hosting ini teman-teman, kita itu ibaratkan kita nyewa komputer mereka gitu ya, seperti itu. Atau kan biasanya kalau misalnya kalian pengen yang murah gitu ya, yang murah kan biasanya shared hosting ya. Shared hosting berarti satu komputer itu nanti dipakai oleh banyak orang, seperti itu biasanya gitu bro. Nah, beda lagi kalau misalnya kalian memang sudah punya banyak sekali dana gitu ya, kalian bisa sewa VPS ya, kalian bisa atur sendiri ya gitu ya, jadi virtual komputer kalian, seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi nanti itu akan berpengaruh ke kecepatan website, bagaimana sebuah website itu akan cepat diakses gitu ya teman-teman. Dan itu kalau misalnya dijabarkan lagi itu memang panjang banget teman-teman. Jadi misalnya kayak satu komputer di Indonesia, tentu kalau misalnya diakses di Amerika misalnya gitu ya teman-teman, itu kan juga akan ada delay atau latensi yang ya pasti ada teman-teman, ketimbang kalau misalnya servernya di Amerika diakses oleh orang Amerika, itu akan cepat gitu ya. Begitu juga dengan Indonesia, ketika servernya ada di Indonesia dan diakses oleh orang Indonesia, maka itu akan cepat karena servernya ada di Indonesia ya, ibaratkan itu teman-teman. Oke, komputernya seperti itu, karena memang jaringan internet itu kan juga dihubungkan ya, menggunakan kabel penghubung, dan itu bahkan sampai di bawah laut juga teman-teman. Itu yang tidak di satelit ya teman-teman ya, karena memang sekarang juga ada teknologi yang di satelit, just like that. Nah, cuman memang untuk satelit, internet satelit pun juga mahal ya teman-teman ya, masih mahal gitu ya ketimbang yang dari kabel. Jadi kan dari kabel misalnya antar benua itu kan dia akan lewat laut itu kan teman-teman, dan itu nanti akan disebar gitu kan modelnya gitu ya, dan nanti tiap negara kan ada penanggung jawabnya. Nah, itulah teman-teman ya, seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya punya buat kalian yang ada pengalaman di sini, mungkin dari penonton yang ada di sini tuh ada yang bekerja di sini gitu ya, di bidang ini gitu ya, di internet provider, berada di itu ya, pusat komando pusat komando di pusat komando atau pusatnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa disambungkan bawah laut, itu kan juga akan bermasalah ke seluruh jaringan internet yang ada di suatu wilayah, suatu negara gitu teman-teman ya, seperti itulah. Dan itu adalah internet gitu ya, ngeri ya, dari kabel itu dia bisa menghantarkan kayak kecepatan cahaya, itu memang benar-benar ngeri. Jadi kita bisa mengirim data dari satu perangkat ke perangkat lainnya itu dengan cepat banget ya, ngeri ya. Internet itu seperti itu men gitu bro. Dan kalau misalnya kita sudah berkaitan dengan web hosting ya sudah teman-teman ya, jadi semuanya itu dimudahkan karena sudah ada teknisinya tuh teman ya, teknisinya. Walaupun kita tetap aja ya, kita manajemen website kita sendiri. Kalau misalnya kita mau buat website atau kita mau ke
apa pointing ke itu ke domainnya gitu ya, domain ya seperti itu teman-teman ya. Oke, nah sekarang di sini kita akan, karena ini memang pembahasannya tentang web hosting ya, jadi kita akan ngebahas khusus untuk web hosting. Nah di sini itu aku akan bagikan pada kalian web hosting tempat aku langganan gitu ya teman-teman di sini. Oke, ntar kita akan akses di Chromebook. Nah ini dia, kita sudah akses ke Chromebook. Yap, di sini kalian bisa lihat di sini aku pakai ID web host. Nah ini tuh aku langganan 3 tahun sekali teman-teman, dan ini untuk pembayarannya seperti ini gitu teman-teman. Dan ini paketku adalah paket AWSOM, jadi dia itu udah pakai SSD gitu ya teman-teman. Dan yang paling penting dia sudah support apa yang akan aku inginkan gitu ya teman-teman, dan nanti kita akan bahas ya ke depan. Nah seperti itu bro, dan ini salah satu contohnya. Nah jadi di sini aku akan coba untuk ceritakan pada kalian pengalamanku ya pakai ini gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh aku sudah pakai sekitar udah dari 2013 teman-teman ya. Jadi 2013 aku itu pertama kali aku audit domain teman-teman. Jadi kalau untuk yang hosting itu aku baru 2021, kalau 2020 ya 20, pokoknya pas pandemi gitu ya. Pas pandemi itu di situ aku langganan hosting gitu ya, dan sekarang sudah 3 tahun. Jadi ini selama 3 tahun teman-teman. Jadi bayar di muka itu tadi ya hampir 1 juta tadi. Tapi kalau misalnya kita jabarkan lagi per bulannya itu dia cuman 20.000 teman-teman. Jadi 20.000 per bulan ya. Memang kalau dibandingkan dengan para pemain yang dia pakai VPS yang cepat, yang kenceng itu ya, tentu ini sangat kalah ya teman-teman ya. Karena memang ini tidak aku tujukan untuk ini ya, untuk blocking, tapi ini lebih ke, pertama adalah untuk tapi lebih ke manajemen order teman-teman, seperti itu. Dan di samping itu aku juga bisa menggunakannya untuk buat tutorial just like that. Oke, nah seperti itu. Jadi dulu itu memang masih murah. Aku biasanya kalau misalnya beli kayak gini tuh aku biasanya akan langsung beberapa tahun ke depan gitu ya teman-teman. Sehingga apa, kalau misalnya kayak domain itu ya teman-teman ya, yang paling utama itu domain itu kan biasanya akan ada ini teman-teman, akan ada kenaikan biasanya. Nah, dulu ada yang namanya pajak penghasilan yang dibebankan kepada pembeli teman-teman, seperti itu di sini tuh. Jadi pajak PPN ya, PPN pajak penghasilan negara itu dibebankan pada pembeli. Jadi sehingga tiap tahun itu akan mengalami kenaikan gitu ya teman-teman ya di sini. Dan aku rasakan dulu aku pernah posting di sini di bagian komunitas yang ada di situ. Jadi domain.net itu sudah menjadi 200.000 teman-teman. Padahal dulunya 90 ribuan pas awal-awal aku beli. Nah tetapi memang aku langsung buat beberapa tahun gitu ya. Itu yang paling lama itu aku pernah sampai 7 tahun langsung teman-teman, seperti itu. Berarti kan tinggal dikalikan aja, sehingga pas ini ada kenaikan itu ya agak ini masih agak bisa angin segar gitu ya teman-teman. Jadi belum berdampak. Karena apa? Karena kita sudah order sebelumnya ya, apalagi ada kenaikan juga dari pihak penyelenggaranya gitu ya, domain.net ya, seperti itu, dari penyelenggara yang ada di sana ya, di Amerika atau apa gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan ada kenaikan itu tadi yang alasan karena memang udah banyak sekali yang pakai, sehingga ini untuk meningkatkan perawatan ya atau pemeliharaan infrastruktur kayak gitu kan. Gitu, karena memang untuk domain sendiri kan itu menyederhanakan sebenarnya ya, dari alamat IP. Kalau misalnya kalian itu biasa ngakses itu tadi kan, misalnya ngakses komputer ya, tiap komputer yang connect ke internet dia memiliki IP address namanya. Nah kalau misalnya kita akses IP address yang unik ya, tiap komputer yang ke internet itu ya teman-teman ya, yang di online kan itu kan. Nah itu kan kita akan mengingat-ingat angka itu agak susah, sehingga dengan adanya domain itu kita akan menjadi lebih mudah ya mengingat. Misalnya di sini rahmancyber.com, rahmancyber.net kayak gitu kan. Nah seperti itu, hanya dengan Rahman Cyber itu aja udah bisa langsung diakses ke search engine, seperti itu teman-teman. Oke, itu adalah untuk ini ya, untuk domain teman-teman. Dan untuk web hosting sendiri ya memang aku ini baru kemarin teman-teman, seperti itu. Dan aku cari yang paket yang agak match dan sesuai dengan budgetku gitu ya teman, seperti itu. Dan di sini aku beli yang paket AWSOM.
Sebentar, ini kayaknya, nah ini dia, bukan yang SSD, tapi kayaknya sudah nggak ada ya SSD unlimited. Coba kita lihat, kayaknya sudah berganti teman-teman. Cuman pas punya aku itu masih itu kan sudah berganti kayaknya teman-teman. Jadi yang paket yang aku beli itu sudah nggak ada kayaknya. Oke, tuh kan. Ini untuk yang ini unlimited. Kalau ini teman, ini unlimited storage. Kalau yang punya aku itu, yang aku order itu SSD tapi tidak unlimited ya, itu cuman 5 GB. Makanya kalau misalnya aku jadikan itu untuk WordPress dan itu jadikan untuk blogging, tentu ya itu nanti akan membengkak kalau misalnya aku terlalu banyak menggunakan gambar-gambar gitu ya teman. Ya seperti itu bro. Walaupun untuk ininya ya, ini unlimited traffic, tapi biasanya juga ada batasan juga sih. Oke, yap, sepertinya udah gak ada teman-teman. Yang tak order itu SSD. Nah ini dia teman-teman, ternyata ini ada yang ada di bawah ini hosting Indonesia ini teman-teman, seperti ini. Dan aku belinya yang Awesom ini, kita dapat harga segini karena ini langganan 3 tahun langsung teman-teman, jadi langsung 3 tahun. Nah ini yang kita dapatkan ya, space-nya itu 5 GB ya. Kalau untuk masalah untuk manajemen order ya, saya rasa masih yang tidak terlalu ini ya, tidak terlalu update terus gitu ya, dan tidak terlalu taruh gambar banyak gitu ya teman-teman. Atau kalau misalnya pakai gambar ya pakai gambar eksternal gitu, misalnya kita upload di misalnya di Pixabay atau di blog misalnya kayak gitu, nanti kita ambil gambarnya aja di sini gitu ya teman-teman. Itu juga bisa menghemat itu ya untuk 5 GB ini. Dan untuk bandwidthnya per bulan itu unmetered, jadi tidak dimeterin. Ini sudah gratis SSL, dan dulu itu aku gratis domain selamanya teman-teman. Dan ini sebenarnya plus gratis domain kedua, cuman aku udah pikir, soalnya itu domain kedua itu dia cuman 1 tahun doang gitu ya. Makanya pas dapat gratisan itu ya nggak tak optimasi apa-apa gitu ya teman-teman. Jadi udah tak biarkan aja, soalnya cuma setahun doang gitu ya, dan itu domain apa ya, XYZ itu, XYZ. Nah, tadi yang aku pakai itu yang domain selama ini. Jadi selama aku itu langganan ini, maka kita akan ya nggak usah mikir ini untuk domainnya gitu ya teman. Udah include domain kan, keren ini. Seperti itu. Dan ini untuk kontrol panel dan lain sebagainya nih teman-teman ya. Jadi ini ada kontrol panel itu udah pasti ya, biasanya yang di web hosting kayak gini, terutama yang shared hosting gitu ya teman, ya bukan VPS. Kalau VPS biasanya beda lagi teman-teman. Terus di sini ini ada web email unlimited, POP3 email unlimited, email forwarding. Oke, terus ini ada anti spam, ini modification MX, dan ini catch all email, ada antivirus ya, email filter virus, spam scanning, dan banyak sekali PHP. Ini pasti ya PHP MySQL gitu ya teman-teman ya. Ini PHP MyAdmin kan, kalian bisa lihat di sini. Ini cukup familiar ya teman-teman, yang kemarin kita bahas tentang localhost. Oke, PHP MyAdmin gitu kan teman-teman. Dan ini sudah tersedia di sini. Ini soft Kulos teman-teman, seperti ini. Dan ini ada Node.js. Nah, Node.js juga sudah terinstall di sini. Ya, seperti ketika kalian itu mau ngedit Node.js, itu kalian juga perlu install Node.js-nya dulu di mesin kalian. Begitu juga kalau misalnya kalian mau programming C++ atau Java dan lain sebagainya. Dan dulu juga kita pernah bahas tentang bahasa apa ya, aku lupa bahasa. Pokoknya ketika kita itu mau nginstal bahasa, yaitu bahasa pemrograman, kita perlu install dulu di mesin kita teman-teman. Seperti itu, sehingga itu nanti dia bisa dimengerti, karena memang itu jadi penjembatan antara editor atau IDE kalian itu ke inti dari OS-nya gitu ya teman-teman. Seperti itu. Terus ini komplit ya, cukup komplit teman-teman yang di Awesomin, cuman ini nggak ada ininya, kitnya ya, nggak masalah sih kitnya. Ini ada monitoring di sini. Banyak banget di sini, cuman ini paling beberapa yang aku gunakan. Dan ini yang penting juga Cloudflare protection teman-teman, biasanya untuk mengatasi spam juga teman-teman. Jadi biar pokoknya di dunia website itu
Ya kalau misalnya kalian mungkin belum pernah ya teman-teman, di sini memang ngeri tenan teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nanti misalnya katakanlah ya kalian buat website kayak gitu, dan tujuan kalian misalnya buat AdSense dan lain sebagainya, kalian hosting sendiri tuh, nanti ada yang nggak suka kayak gitu kan, nanti buat agar hosting kalian itu down gitu ya. Jadi kan biasanya itu ya, kalau misalnya di tempat kalian kalau sampai bandwidth atau trafficnya itu dipakai terus menerus, itu kan biasanya dapat batasan dan nanti akan keluar itu ya suspend atau di suspend sementara kayak gitu ya, kayak gitu. Dan dengan adanya Cloudflare ini dia akan bisa mengatasi hal itu seperti itu gitu. Dan itu beberapa pengamanan memang kalau di sini tuh ngeri ya teman-teman ya, ngeri ya. Kalau sebenarnya kalau misalnya semua orang itu dia nggak ya nggak seperti itu tuh sebenarnya tuh nyaman, damai dan tentram gitu ya teman-teman ya. Tapi sayangnya ya itu tadi ya, emang ada orang yang gitu ya teman-teman ya. Jadi aku nggak tahu itu konsepnya gimana seperti itu gitu kan ya. Sehingga di sini dengan adanya kayak gini kan ada proteksi gitu ya teman-teman ya, agar tidak di spam gitu kan, di spam traffic gitu ya, yang membuat kita website kita nantinya jadi tidak bisa diakses karena down dan di limit itu ya bandwidthnya, atau nanti masuk ke penggunaan yang tidak wajar ya. Nah di sini ada subdomainnya, di sini unlimited untuk subdomainnya. Untuk websitenya dia maksimal 11 ya. Jadi sebenarnya sama aja ini, subdomainnya itu unlimited tapi di sini websitenya itu dibatasi 11 ya, berarti cuma 11 sih maksimal. Tapi ya nggak masalah nih, aman-aman. Ini ada instant backup, terus sampai Google Index juga di sini tersedia. Ini yang aku pakai ya. Nah seperti itu. Dan untuk yang ini enggak. Terus ini ada free website juga tuh teman-teman, ini enggak tak pakai untuk yang jualan. Terus ini ada WordPress ya, memang ini udah tak pakai ya, WordPress dan WooCommerce Commerce. Nah ini ya free WordPress, dan ini untuk live chat dan lain sebagainya. Di sini semuanya ini 24 kali 7 seminggu nonstop. Jadi pas kalian itu pas malam-malam gitu ya, kalian ada masalah itu ya bisa langsung gitu ya connect ke sini ya, layanan support, entah itu live chat, entah itu WhatsApp, email dan telepon. Dan di sini untuk harganya ya ada 3 tahunan, 2 tahunan, dan 1 tahunan. Dan aku suka dengan hal ini teman-teman. Jadi aku suka provider yang dia itu menyediakan langsung beberapa tahun gitu ya teman-teman ya, seperti itu. Nah tetapi dengan harga yang berbeda gitu ya teman-teman ya. Dengan harga yang berbeda itu aku suka banget kayak gini tuh ya. Jadi kita nggak kepikiran, jadi udah ada ancang-ancangnya gitu ya teman-teman, seperti itu, jadi nggak kebebanan. Dan kayaknya dulu pas aku beli itu PPN-nya masih belum 11%. Sekarang 11%, mungkin nanti akan berbeda gitu ya teman-teman. Dulu itu masih 10% kalau nggak salah. Ya persen itu naik 1% itu dia juga berdampak ya, lumayan gitu bro. Nah jadi itu pengalamanku selama ini memakai ini ya IT Web Host. Jadi kenapa kok aku di sini aku coba untuk previewkan kepada kalian, karena memang ini tak pakai gitu ya ya, kita pakai. Jadi kalau misalnya di sini aku pakai, soalnya di sini aku belum pakai yang lain gitu ya, jadi belum pernah pengalaman yang lain, sehingga aku tidak bisa mereviewkan yang lain gitu ya. Jadi aku mereviewkan sesuai dengan apa yang sudah aku alami, apa yang di sini kita pernah langganan di sini gitu ya. Dan sampai sekarang aku memang langganan di sini gitu ya, karena pelayanannya cukup menarik gitu ya teman-teman, dan ya tidak mengecewakan gitu ya teman-teman. Dan untuk promo, kalau untuk promo itu biasanya ini sih, kalau promo ya sama ya kayak promo itu biasanya kan, kalau nggak setahun atau sekali order gitu ya teman-teman, soal gitu. Tapi yang paling penting itu adalah ini harga pastinya gitu ya, harga pastinya ini teman-teman yang paling penting ya. Oke, just like that. Nah seperti itu. Nah oke. Sebenarnya di sini tuh memang ada ini teman-teman. Aku akan tunjukkan secara langsung gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau di sini, oke, kalian mau langganan di hosting di sini, ini tuh sebenarnya ada yang namanya komisi afiliasi teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian mau menggunakan afiliasiku, nanti kalian bisa langsung ke deskripsi, oke, teman-teman. Jadi ini bukanlah paksaan seperti itu. Dan kalian pun juga nantinya juga sama, kalian juga bisa menjadi afiliasi gitu ya di sini ya. Jadi kalian nanti memasarkan yang ada di sini nih teman-teman. Kalau aku sendiri di sini worth it sih, worth it. Kenapa? Karena memang di sini aku kan juga pakai ini, aku pakai ini. Ketika aku menggunakan ini, siapa tahu nanti ada orang yang dia itu ngejangkau si IT Web Host ini karena ngeliat si videoku ini kan, itu kan juga itu nanti akan bisa mengurangi biaya-biaya yang
aku keluarkan tiap tahun ya, berarti teman-teman ya, dengan adanya komisi afiliasi itu 70%, saya rasa tidak sampai 70% teman-teman. Dan ini cuman ini ya, jadi pas mendaftar aja gitu ya teman-teman, sepertinya yaps ya, jadi pas mendaftar aja kayaknya ini teman-teman. Jadi kalau misalnya yang daftar ya sudah, nanti setelah itu kalau pas sudah berlangganan kemudian kan udah enggak gitu ya, jadi pas daftar aja gitu ya 70. Oke, oke. Oh, dulu aku nggak kayak gini nih, nggak dapat 100.000 nih. Beda, berarti udah beda konsepnya. Tapi ya, ya sudah, ya kayak gitu teman-teman. Gitu. Jadi gampang, tinggal kalian pesan aja kayak gini teman-teman. Pesan seperti ini karena ini untuk websitenya cukup friendly ya, cukup friendly. Dan di sini ya, ini salah satu contohnya. Dan kalau kalian itu targetnya memang corporate, saya rasa di sini kurang cocok untuk yang ini teman-teman. Jadi kalian bisa beli yang bisa pakai yang VPS ataupun yang lebih besar gitu ya teman-teman, yang memiliki ini, karena ini terbatas, biasanya terbatas di resource ya, RAM dan ya RAM-nya berapa gitu, dan prosesornya gitu ya teman-teman ya, seperti itu biasanya. Nah, tapi biasanya ada harga ada rupa ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen itu biar websitenya itu bisa diakses cepat. Oh, aku lupa, ternyata kalau misalnya kalian baru mulai di sini, kalian bisa ini deh, kalian order dulu langsung teman-teman, kalian langsung pesan kayak seperti ini. Setelah itu di sini tinggal pilih aja di sini mau corporate, fantastic atau awesom, seperti ini, sesuaikan budget kalian teman-teman. Misalnya awesom ini di sini kalian bisa pilih yang 3 tahun untuk mendapatkan harga yang paling murah teman-teman, seperti itu. Dan di sini kalian bisa, kalau kalian belum punya domain, ini kalian bisa langsung masukkan nih nama yang kalian inginkan ya. Jadi untuk yang domain gratis itu tadi teman-teman. Nah, kalau sudah punya, tapi kalau ini saya sarankan kalian langsung ini teman-teman, jadi kalian pakai domain yang baru teman-teman ya. Jadi kalau kalian sudah punya domain, nanti kalian nggak dapat domain gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini, kalian langsung masukkan domain ya, tuh kan. Nah, kayak gini, jadi seperti itu, pakai domain baru, sehingga kalian nanti akan ya mendapatkan domain yang dia itu kalian tidak perlu bayar lagi tiap bulan gitu ya, karena udah include di sini. Oke, seperti itu. Setelah itu kalian isi, nanti kalian isi emailnya, terus langsung kalian check out nanti kalau sudah. Seperti itu aja teman-teman. Dan pembayarannya itu banyak pilihannya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai mandiri kayak BCA dan lain sebagainya, itu ada semuanya teman-teman. Virtual pun juga ada banyak. Dan kalau misalnya nanti itu ada permasalahan, kalian bisa langsung kontak ke CS nya gitu ya. Gitu, biasanya langsung otomatis nanti akan ada itu pemberitahuan sesuai dengan kontak yang kalian masukkan ke situ bro. Itu sih. Terus untuk kendalanya itu apa? Kendalanya ya itu tadi, cuman itu tadi teman, karena memang aku belinya di SSD yang terbatas untuk resource-nya, jadi aku perlu benar-benar memanajemen websiteku, jadi agar tidak terlalu membengkak gitu ya di situ gitu bro. Jadi lebih ke itu sih, manajemen resource-nya. Nah, itu untuk web hosting ya teman-teman ya. Jadi web hosting itu seperti itu ya. Jadi kita itu kayak menyewa gitu ya teman-teman ya. Jadi ada pilihan di sini, ada berbagai macam pilihan. Dan kalau misalnya kalian biasa pakai Laravel, di sini juga ada Laravel gitu ya, framework kayak gini sudah. Dan di sini juga ada dedicated server sama. Oke, nah ini yang tak bilang tadi. Jadi ini ada prosesornya segini, RAM-nya ini sampai segini, ini harddisknya segini. Jadi kayak kalian itu punya komputer virtual ya teman-teman, komputer virtual. Dan ini minimum kontraknya segini, dan ini kalau pembayaran 12 bulan dia akan turun ya. Ini ada biaya setupnya satu kali itu free teman-teman, dan operating sistemnya dia pakai CentOS ya teman-teman, dia seperti ini, CentOS Linux ya teman-teman, distro Linux, dan ini gratis. Terus ini cPanelnya segini. Oke, kalau kalian mau pakai cPanel admin seperti itu, dari sini cPanel bulk. Oke, 50 akun tambahan. Jadi cPanel itu ada ini teman-teman, langganannya teman-teman, seperti ini. Dan ini untuk add-on dan lain sebagainya. Dedicated server terbaik. Wah, apakah benar? Oke, wah ini lumayan banyak ya. Ini untuk dedicated ya, karena ini memang mahal ya teman-teman ya, dedicated server. Kalau dibandingkan dengan VPS, ini lebih mahal ini ya, dedicated server. Jadi hitungannya nih yang paling apa ya, paling win ya, paling menang lah untuk masalah harga ya teman-teman ya, karena memang resource-nya lebih tinggi ini ya. 4 CPU di sini, RAM-nya sampai 8 GB men, harddisk segini. Dan walaupun keduanya itu sama-sama self manage ya teman-teman ya, jadi
kalian bisa manajemen sendiri ya, self manage server kalian. Cuman ini memang membutuhkan kedua ya, VPS sama dedicated server. Itu keduanya kalian perlu ya, kita perlu memahami ini ya, konfigurasi server dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri sih memang untuk masalah ini saya belum terlalu menguasai gitu ya, seperti itu. Dan mungkin nanti kita belajar juga lebih dalam gitu ya untuk masalah server gitu ya teman-teman, kalau pas nanti udah punya budget. Ya kalau udah punya budgetnya gitu ya teman, karena memang untuk yang ini dedicated server maupun di VPS itu ya itu tadi ya, jadi lebih stabil kehandalannya karena memang resource-nya itu banyak banget, makanya banyak dipakai gitu ya teman, untuk terutama website-website yang besar gitu ya teman, yang dia membutuhkan performa yang harus maksimal gitu ya. Itu bro. Nah cuman kalau dari segi mahal ya memang mahal yang dedicated ya, dedicated itu lebih mahal dari VPS gitu ya teman-teman, karena ini lebih banyak resource-nya gitu bro. Gitu ya, itu untuk yang ini ya kalau kalian corporate itu ya. Cuman ya itu tadi, oke, harus bisa konfigurasi server. Oke teman-teman, terus sudah setelah itu nanti kalian juga bisa dipandu oleh si ini ya teman-teman ya. Jadi pokoknya gampang wis teman-teman, nanti kalau misalnya ada permasalahan gimana ya nanti akan dipandu oleh si CS-nya yang ada di sini ya, customer service-nya yang ada di sini. Itu ya cukup gampang. Kalau aku sendiri sih karena memang udah ada basic yang untuk ini teman-teman ya, jadi aku tidak terlalu banyak tanya-tanya ke service, ke customer service-nya gitu ya teman-teman. Jadi paling pas terjadi maintenance gitu ya, pernah kok ini nggak bisa diasisten maintenance gitu ya, gitu. Ya kayak gitu teman-teman, seperti itu. Kalau misalnya pas lupa password, diresetkan kayak gitu kan, gitu teman-teman. Jadi ya gitu, pokoknya gampang teman-teman ya. Jadi seperti itu adalah konsep dari web hosting. Oke teman-teman ya, web hosting ya kayak tadi ya, konsepnya sama kayak localhost tadi, cuman di sini kalian kayak sewa komputer. Cuman kalau untuk yang ini itu kan shared ya, modelnya shared hosting. Jadi kalau misalnya kalian pengen bebas self manage konfigurasi server sendiri, kalian bisa pilih VPS atau dedicated server yang tadi ya, memang biayanya lebih tinggi tapi resource-nya memang lebih banyak ya teman-teman. Jadi kayak kalian itu punya satu komputer khusus, just like that. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja untuk pembahasan kita kali ini teman-teman. Ini berbagi pengalaman aja gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar ini gitu ya teman, dan aku bisa menjawab, aku akan jawab gitu ya insya Allah. Oke, nanti sambung video-video selanjutnya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.